Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapel PKWU bab budidaya pembenihan ikan konsumsi tentang menghitung titik impas atau break even point atau BEP usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Menghitung titik impas atau BEP usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Pengertian BEP. Break even point atau BEP atau titik impas adalah suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Dengan kata lain, jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan. B. Manfaat BEP. 1. Guna mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. 2. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. 3. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. 4. Mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. 5. Menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang ditargetkan. C. Menghitung BEP. Pada analisis ini digunakan asumsi bahwa produksi benih ukuran 4-6 cm dilakukan di karamba jaring apung ukuran 5 meter kali 3 meter kali 0,8 meter yang dibuat dengan biaya 200.000. Lama pemeliharaan 14 hari ditambah persiapan selama 5 hari. Larva yang ditebar sebanyak 1.000 ekor dari hasil pemijahan induk sendiri. Selain kapuk dan pupuk, dalam persiapan menggunakan prebiotik yang dibeli seharga 25.000 per botol. Pakan yang diberikan berupa pelet terapung ukuran 2 mm sebanyak 20 kilo yang dibeli seharga 15.000 per kilo dengan tingkat kematian benih sekitar 15%. Tersisa sebanyak 8.500 ekor dan dijual seharga Rp150 per ekor. 2. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Promosi bisa diterjemahkan sebagai sarana pemasaran yang berfungsi mengenalkan dan membentuk image produk pada konsumen. Promosi harus disesuaikan dengan target konsumen sehingga tidak terjadi pemborosan biaya. Dalam melakukan promosi perlu melakukan target jenis konsumen mana yang akan disasar. A. Target konsumen. Salah satu jenis ikan konsumsi yang paling mudah ditemui adalah ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki potensi serta peluang bisnis cukup menjanjikan. B. Pesaing usaha. Tentunya dalam melakukan kegiatan pemasaran perlu memetakan produk pesaing yang sama dengan cara menggali potensi keunggulan produk budidaya kita dibandingkan dengan pesaing yang sama. Misalnya, keunggulan harga, hasil benih budidaya yang lebih baik, dan lain-lain. C. Perencanaan promosi. Perencanaan promosi diperlukan agar promosi yang dilakukan tepat sasaran dan konsumen akan tertarik. D. Promosi produk hasil budidaya pembenihan ikan. Dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Promosi langsung, 2. Iklan online. 3. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi.
Hasil dari evaluasi usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam proses pembuatan yang berikutnya, sehingga benar-benar dapat menghasilkan benih ikan konsumsi yang unggul dan berkualitas. Beberapa hal yang berhubungan dengan menyusun laporan kegiatan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi adalah sebagai berikut. A. Komponen laporan hasil usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi. B. Analisis komponen laporan hasil budidaya pembenihan ikan konsumsi. Komponen laporan meliputi judul, daftar isi, prakata, pendahuluan, isi, tabel, grafik, bagan, gambar, dan lampiran. Analisis komponen laporan hasil usaha budidaya dilakukan dengan menganalisis satu persatu komponen laporan kegiatan hasil usaha tersebut. Demikian tadi untuk materi budidaya pembenihan ikan konsumsi bagian kedua. Oke, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.